Kita mulai, Bapak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan jurnalis yang saya hormati. Terima kasih telah menunggu dan telah hadir di ruangan ini untuk mengikuti konferensi pers sore hari ini terkait dengan perkembangan penanganan perkara dugaan suap terkait dengan pengurusan perkara di Mahkamah Agung sebagai rangkaian kegiatan tangkap tangan yang KPK lakukan dalam beberapa hari kemarin dari hari Rabu dan Kamis 21 hingga 22 September 2022 di beberapa tempat di Jakarta dan di Semarang. Dari 10 tersangka yang telah KPK tetapkan, telah dilakukan upaya penahanan terhadap 7 tersangka. Kemarin memang kami sampaikan ada 6 tersangka yang langsung kami lakukan upaya paksa penahanan, namun setelah itu ditambah ada 1 orang lagi sehingga total sudah 7 orang tersangka yang dilakukan upaya hukum paksa penahanan. Dan ada koreksi yang ingin kami sampaikan bahwa sebelumnya terkait dengan 7 orang tersangka yang dilakukan penahanan ini ada salah satu nama kemarin berinisial RN, seharusnya adalah berinisial NA, yaitu PNS pada Mahkamah Agung. Demikian kami sampaikan sebagai koreksi. Dan hari ini kami akan sampaikan perkembangan lebih lanjut terkait dengan 1 orang lagi tersangka dari 4 orang tersangka yang kemarin belum memenuhi panggilan penyidik dan akan disampaikan secara lengkap terkait dengan perkembangan penanganan perkara dimaksud. Sudah hadir bersama kita sore hari ini yang pertama yaitu pimpinan KPK Bapak Alexander Marwata, kemudian yang kedua anggota Komisi Yudisial sekaligus Ketua Bidang SDM, Advokasi, Hukum, Penelitian, dan Pengembangan Bapak Bin Ziyad Kadafi, dan yang ketiga adalah Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mulia Bapak Dr. Zahrul Rabain. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir, dan untuk mempersingkat waktu, kesempatan pertama akan saya berikan kepada Pak Alex untuk menyampaikan perkembangan penanganan perkara yang telah KPK lakukan dalam perkara dimaksud. Silakan Pak Alex. Terima kasih Mbak Evi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat untuk kita semuanya. Saya akan menyampaikan terkait perkembangan penanganan perkara dugaan suap dalam pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Untuk perkara ini, KPK telah menetapkan dan mengumumkan 10 orang sebagai tersangka sebagai berikut. SD, Hakim Agung pada Mahkamah Agung, ETP, Hakim Justisial atau Panitera Pengganti Mahkamah Agung, DY, PNS pada Kepanitraan Mahkamah Agung, MH, PNS pada Kepanitraan Mahkamah Agung, NA, PNS Mahkamah Agung, AB, PNS Mahkamah Agung, YP, pengacara, ES, pengacara, HT, swasta, selaku debitur Koperasi Simpan Pinjam ID, IDKS, swasta, selaku debitur Koperasi Simpan Pinjam ID. Beberapa tersangka juga sudah dilakukan penahanan sebagai berikut. ETP ditahan di rutan KPK pada Gedung Merah Putih, DY ditahan di rutan KPK pada Gedung Merah Putih, MH ditahan di rutan Polres Metro Jakarta Pusat, AB ditahan di rutan Polres Metro Jakarta Timur, YP ditahan di rutan Polres Metro Jakarta Pusat, ES ditahan di rutan Polres Metro Jakarta Pusat, dan NA ditahan di rutan Polres Metro Jakarta Timur. Saat ini tim penyidik kembali menahan 1 orang tersangka yaitu SD untuk 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 23 September 2022 sampai dengan 12 Oktober 2022 di rutan KPK pada Kapling C1. KPK juga segera menjadwalkan pemanggilan IDKS dan HT untuk hadir di Gedung Merah Putih KPK dan menghadap tim penyidik. Adapun konstruksi perkaranya diduga telah terjadi
diawali adanya laporan pidana dan gugatan perdata terkait dengan aktivitas dari Koperasi Simpan Pinjam ID di Pengadilan Negeri Semarang yang diajukan HT dan IDKS dengan diwakili melalui kuasa hukumnya yaitu YP dan ES. Saat proses persidangan di tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, HT dan ES belum puas dengan keputusan pada dua lingkup pengadilan tersebut sehingga melanjutkan upaya hukum berikutnya di tingkat kasasi pada Mahkamah Agung. Pada tahun 2022 dilakukan pengajuan kasasi oleh HT dan IDKS dengan masih mempercayakan YP dan ES sebagai kuasa hukumnya. Dalam pengurusan kasasi ini diduga YP dan ES melakukan pertemuan dan komunikasi dengan beberapa pegawai di Kepanitraan Mahkamah Agung yang dinilai mampu menjadi penghubung hingga fasilitator dengan majelis hakim yang nantinya bisa mengkondisikan putusan sesuai dengan keinginan YP dan ES. Adapun pegawai yang bersedia dan bersepakat dengan YP dan ES yaitu DY dengan adanya pemberian sejumlah uang. DY selanjutnya turut mengajak MH dan ETP untuk ikut serta menjadi penghubung penyerahan uang ke majelis hakim. DY dan kawan-kawan juga sebagai representasi dari SD dan beberapa pihak di Mahkamah Agung untuk menerima uang dari pihak-pihak yang mengurus perkara di Mahkamah Agung. Terkait sumber dana yang diberikan YP dan ES pada majelis hakim berasal dari HT dan IDKS. Jumlah uang yang kemudian diserahkan secara tunai oleh YP dan ES pada DY sejumlah sekitar 202.000 dolar Singapura atau ekuivalen 2,2 miliar rupiah. Yang kemudian oleh DY dibagi lagi dengan pembagian DY menerima sekitar sejumlah 250 juta, MH menerima sekitar sejumlah 850 juta, ETP menerima sekitar 100 juta, dan SD menerima sekitar sejumlah 800 juta yang penerimanya melalui ETP. Dengan penyerahan uang tersebut, putusan yang diharapkan YP dan ES pastinya dikabulkan dengan menguatkan putusan kasasi sebelumnya yang menyatakan KSP ID pilot. Ketika tim KPK melakukan tangkap tangan dari DY ditemukan dan diamankan uang sejumlah sekitar 205.000 dolar Singapura dan adanya penyerahan uang dari AB sejumlah sekitar 50 juta rupiah. KPK menduga DY dan kawan-kawan juga menerima pemberian lain dari pihak-pihak yang berperkara di Mahkamah Agung dan hal ini akan didalami lebih lanjut dalam proses penyidikan. Tersangka SD bersama DS, ETP, MH, NA, dan AB sebagai penerima disangkakan melanggar pasal 12 huruf C atau pasal 11 huruf A atau B, junto pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Demikian beberapa hal yang kami sampaikan. Untuk selanjutnya barangkali dari MA maupun KY akan menambahkan. Silakan. Ya. Terima kasih Pak Alex. Untuk selanjutnya kami mohon kesediaan dari Ketua Kamar Pengawasan MA yang mulia Bapak Dr. Zahlur Rabain untuk memberikan beberapa hal ataupun memberikan tanggapan terkait dengan upaya ataupun dari penanganan perkara yang telah KPK lakukan dalam kegiatan tangkap tangan terkait dengan dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Kami persilakan kepada Pak Zahlur. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kita semuanya. Pertama-tama kami dari Mahkamah Agung di satu sisi merasa sangat prihatin dengan
kejadian seperti ini yang telah terjadi, dan di satu sisi yang lain kami mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh KPK, yaitu dalam rangka membersihkan aparatur di lingkungan peradilan yang merupakan visi Mahkamah Agung, di mana Mahkamah Agung berusaha selama ini dan tidak henti-hentinya meningkatkan kredibilitas daripada aparatur pengadilan. Oleh sebab itu, kami dari Mahkamah Agung akan memberikan sepenuhnya, mendukung sepenuhnya apa yang dilakukan oleh KPK, dan kami menyerahkan permasalahan ini ke dalam proses hukum yang berlaku sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang dilakukan oleh KPK. Dan kami akan mendukung hal ini, akan memberikan segala sesuatu yang barangkali dibutuhkan oleh KPK di dalam menuntaskan kasus ini. Kami akan memberikan data-data atau apa yang dibutuhkan oleh KPK di dalam hal ini. Oleh sebab itu, kami dari Mahkamah Agung akan menyerahkan sepenuhnya proses ini kepada KPK untuk menyelesaikannya secara hukum, tentu saja dengan mengemukakan asas praduga yang tidak bersalah, sesuai dengan asas hukum pemeriksaan kita. Kemudian, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kalau atau jika aparatur pengadilan itu sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, maka Mahkamah Agung akan mengeluarkan surat pemberhentian sementara terhadap aparatur tersebut guna menghadapi pemeriksaan dengan sebaik-baiknya. Demikian saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zahrul Rabain. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada anggota Komisi Yudisial sekaligus Ketua Bidang SDM, Advokasi, Hukum, Penelitian dan Pengembangan, Bapak Bin Ziyad Kadafi, untuk memberikan beberapa poin terkait dengan penanganan perkara dimaksud. Silakan, Bapak. Terima kasih, Bu Jubir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Wakil Ketua KPK Bapak Alexander Marwata, yang saya hormati Dr. Zahrul Rabain, Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Saya menghadiri undangan untuk melakukan konferensi bersama di sini antara 3 lembaga untuk menyatakan bahwa Komisi Yudisial Republik Indonesia memiliki concern yang sangat mendalam terhadap kasus ini. Apalagi kasus OTT berikut pengembangannya, kemudian melibatkan seorang hakim agung dan seorang hakim yang kebetulan menjabat sebagai hakim justisial di Mahkamah Agung sebagai tersangka. Mahkamah Agung adalah lembaga peradilan yang tertinggi yang sama-sama kita tahu menjadi benteng terakhir dari peradilan. Tentu saja concern kami sangat kuat terhadap kasus ini. Tetapi di sisi lain, kami juga mengapresiasi dan berterima kasih kepada KPK yang mau kemudian mengerahkan tenaga dan pikirannya guna mengungkap praktek korupsi di sektor peradilan. Kami dari Komisi Yudisial sangat mendukung apabila KPK berkenan untuk berfokus pada isu judicial corruption ke depannya. Dan apa yang
sedang ditangani saat ini menunjukkan bahwa sistem penegakan hukum di Indonesia masih bisa berjalan, di mana bahkan sosok pejabat dengan posisi yang tinggi di lembaga peradilan masih kemudian bisa menjadi tersangka dari proses pengungkapan yang dilakukan oleh KPK. Kami di sini 3 lembaga tentu saja punya kewenangan yang berbeda-beda. KPK sebagai institusi penegak hukum tentu saja memiliki banyak luxury karena punya kewenangan untuk menjalankan upaya paksa dan mendapatkan bukti-bukti secara lewat berbagai langkah ya, penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan. Di sisi lain, kami Komisi Yudisial punya kewenangan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Jadi menjaga, mengawasi, serta mendisiplinkan hakim dari perilaku-perilaku yang menyimpang. Jadi ruang lingkup kewenangan kami adalah terhadap hakim, dan kebetulan dari daftar tersangka yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Alexander Marwata, ada 2 hakim yang termasuk di dalamnya. Di sisi lain, Mahkamah Agung, di mana di sebelah kiri saya hadir Bapak Dr. Zahrul Rabain yang merupakan Ketua Kamar Pengawasan, itu membawahi badan pengawasan yang punya kewenangan untuk melakukan pengawasan internal terhadap seluruh aparatur peradilan. Nah, saya rasa 3 lembaga dengan kewenangan yang berbeda ini tidak semestinya kita lihat sebagai kewenangan perbedaan yang diametral. Tetapi ada potensi untuk kemudian melakukan kolaborasi dari waktu ke waktu. Kami tahu bahwa ada kelemahan-kelemahan dalam sistem penanganan perkara, termasuk juga dalam pengawasan dan pendisiplinan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga ini. Karena itu kami ke depan menawarkan diri dan mendorong agar kolaborasi untuk deteksi dini, guna pencegahan dan penindakan ya terhadap perilaku yang menyimpang, apalagi jika sudah melibatkan transaksi perkara dan korupsi, itu bisa dilakukan oleh ketiga lembaga ke depannya. Kemudian, kami juga sebagai lembaga, Komisi Yudisial akan melakukan pemeriksaan dalam ruang lingkup kewenangan kami. Tetapi tentu saja, kami akan menghormati juga ruang yang harus dijaga oleh KPK dalam melakukan proses penegakan hukum. Karena itu, pemeriksaan yang akan kami lakukan akan kami terus koordinasikan baik dengan KPK maupun dengan Mahkamah Agung soal timingnya, apakah bersamaan dengan berjalannya proses penegakan hukum atau sesudah itu nanti kami akan berkomunikasi secara erat dengan kedua lembaga. Dan terakhir, kami mendukung sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Zahrul, kami di Komisi Yudisial juga mendukung langkah-langkah yang akan dilakukan oleh KPK untuk menyelesaikan perkara ini setuntas-tuntasnya dengan segala data, pengetahuan, keahlian, network, infrastruktur yang dimiliki oleh Komisi Yudisial. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Bin Ziyad Qaddafi. Baik, sekali lagi ingin kami sampaikan bahwa konferensi pers ini memang betul salah satu bentuk sinergi dari ketiga lembaga, KPK, MA, dan KY, dan bagaimana sinergi untuk saling mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing secara independen sesuai dengan amanat undang-undang masing-masing. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan jurnalis, saya akan buka untuk sesi tanya jawab. Untuk sesi pertama kami buka untuk 3 penanya, silahkan. Boleh Bang Sabir di sana belakangnya. Nanti ada satu lagi. Boleh satu lagi? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kita semua, Pak Alex, Pak Zahrul, dan Pak Bin Ziyad. Ini kan disebutkan tadi, bahkan tadi dini hari juga disebutkan bahwa tersangka DY, Hakim Justisial, itu melakukan pengurusan perkara tidak hanya untuk perkara ini, ada perkara-perkara lain dan pihak-pihak lain yang ingin diurus atau dilakukan pengurusan. Poin pertama, pertanyaan kepada KPK. Bagaimana KPK melakukan pengusutan terhadap pelaku lain selain yang sudah ditetapkan 10 orang ini? Itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi pembenahan dan pengawasan, Pak. Ini
KPK sudah melakukan sebelumnya ada paku integritas di lingkungan Mahkamah Agung, kemudian ada KAY juga melakukan pembinaan dan pengawasan gitu ya, untuk menegakkan keluhuran dan kehormatan hakim. Nah, tetapi kemudian ini kasus berulang. Tahun 2013 ada Jody Supratman, kemudian sebelumnya juga ada Edi Nasution, sebelumnya lagi ada Nur Hadi Abdurrahman. Ini kalau diurut kasus di lingkungan Mahkamah Agung ditangani KPK dari 2013 sampai sekarang itu ada lebih dari 20 orang, Pak. Karena sebelumnya 12 orang yang ditangani baik terpidana ataupun yang sudah bebas. Nah, langkah konkret apa atau bentuk nyata seperti apa yang dilakukan oleh MA, KAY dan KPK dalam konteks untuk pembenahan dan pengawasan secara berjenjang dan ketat, Pak. Ya kalau misalnya Mahkamah Agung menyebutkan sudah melakukan, tapi terulang. Ya, artinya ini kan ada celah yang sebenarnya masih terbuka lebar gitu, dan Ketua MA yang mulia Pak Muhammad Syarifudin menyebutkan pada tahun 2020 lalu, terima kasih kami belum ada OTT, tapi kemudian ternyata sudah di OTT oleh KPK. Maksudnya ini pembenahan secara konkret oleh Mahkamah Agung lebih khusus itu di mana? Karena celah-celah yang disampaikan oleh Pak Alex maupun Pak Firly itu kan ada celah, ada PNS, kemudian ada panitera, kemudian ke jenjang Mahkamah Agung. Kita Hakim Agung, kita misalnya mau ketemu wawancara dengan Hakim Agung saja itu sangat sulit. Tapi ketika orang mau ngasih dalam tanda petik uang gitu ya, lebih gampang, mudah sekali. Nah, maksudnya untuk mencegah ini bagaimana? Konkretnya seperti apa langkahnya? Jangan kemudian hanya menyebutkan kami melakukan pembenahan, pemecatan. Pecat itu urusan belakang, Pak. Tapi membenahi untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan itu lebih penting. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah soal pengurusan perkara lain ini, Pak Alex. Ini perkara apa yang diurus oleh tersangka DY dan kawan-kawan gitu ya. Karena hakim justisial tentu diperbantukan dari hakim tinggi sebelumnya, kemudian menjadi panitera pengganti gitu. Nah ini berani KPK melihatnya perkara apa? Perkara yang koperasi simpan pinjam ini. Dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tadi saya lihat di belakang ada Mas Hanafi, kalau nggak salah. Silakan. Sore Pak Alex, Pak dari KAY dan MA, Mbak Ipi, sore. Saya Hanafi dari Detikom. Yang pertama saya ingin nanya terkait pemberitaan bahwa sebelum datang ke KPK, Bapak Hakim Agung ini sempat datang ke MA. Itu pengakuannya datang ke MA itu ngapain? Setelah itu yang kedua, tadi sempat KAY juga konferensi pers Pak di Komisi Yudisial, saya datang, katanya KAY bakal koordinasi dengan KPK terkait perkara ini. Itu selanjutnya koordinasinya seperti apa? Tadi Pak Mukti sempat mengatakan bahwa di KAY bakal mengadakan kode etik. Nah itu perkara pidananya bakal berjalan bersamaan atau seperti apa? Kemudian terkait OTT ini juga, selain uang yang diamankan itu, apakah KPK juga menduga bahwa Hakim Agung SD ini telah menerima dari perkara-perkara lainnya? Kalau kasus lain boleh? Terkait kasus lain, yang pertama... Kita fokus di kasus ini dulu ya. Oke. Makasih. Cukup? Oke. Pertanyaan ketiga tadi ada depannya siapa? Mas Yogi, Mas Chandra. Terima kasih, saya Yogi dari Harian Kompas. Izin bertanya soal keaktifan SD dalam kasus ini itu seperti apa ya? Karena dalam konstruksi kan dia hanya disebut sebagai DY itu representasi dari SD, sedangkan keaktifannya apakah dia nyuruh DY atau bagaimana? Kemudian juga uangnya kan yang terima ETP. Nah, apakah KPK mempunyai bukti bahwa SD juga menerima uang tersebut? Kemudian untuk 3 tersangka lainnya, apakah menunggu? Karena tadi saya ketika pengumuman tersangka ini kan saya pagi itu sempat WA-an sama Pak Sudrajat juga direspon dengan baik, tapi ternyata kok nggak sekalian ditahan, kenapa gitu loh. Apakah nanti juga 3 tersangkanya menunggu dia datang atau bagaimana? Terus hari ini juga ada penggeledahan ya di MA ya. Itu sejauh ini bagaimana sih perkembangannya? Apakah juga akan memeriksa tempat lainnya, rumahnya atau bagaimana? Kemudian di tahun, saya ngulang lagi pertanyaan tadi pagi itu karena saya belum dapat jawabannya. Soal tahun 2013 itu ada kasus yang melibatkan Pak SD itu soal isu kasus lobby toilet ya di Komisi 3 DPR waktu itu juga.
dari MA dan KY juga terlibat dalam pengusutan kasus ini juga. Apakah nanti akan dikembangkan lagi kasus suap terhadap Pak Bahrudin Nasori itu ya? Oke, Sudah? sudah cukup. Cukup, baik. Saya sudah catat semuanya. Terima kasih. Nanti jika masih ada, kita akan buka satu sesi lagi penanya. Kami persilakan mungkin kesempatan pertama, ini ada cukup banyak pertanyaan untuk KY. Kami berikan dulu untuk KY, silakan. Iya. Tadi dari Mas Sabir ya, bahwa pembenahan kayak apa sih yang mau dilakukan oleh KY dan Mahkamah Agung gitu ya. Karena beberapa kasus itu berulang gitu. Tadi saya sudah sampaikan bahwa 3 lembaga ini punya kewenangan yang berbeda tapi jangan dipandang diametral. Kita bisa berkolaborasi, mungkin kolaborasi kita kemarin masih belum optimal, kita akan optimalkan ke depan. Sebagai contoh, Badan Pengawasan itu punya yurisdiksi punya kewenangan rentang kendali terhadap pegawai dan panitera di pengadilan. Di mana KY tidak punya kewenangan terhadap itu. KY fokus ya, tugas konstitusional yang diberikan itu adalah pada hakim. Sementara kalau kita lihat dari pola korupsi yang terjadi berkali-kali di sektor peradilan, termasuk yang terakhir ini, pintu masuknya itu dari pegawai atau panitera. Karena itu, apabila kami berkolaborasi ke depan ya untuk Mahkamah Agung dan Badan Pengawasannya lebih fokus, bisa lebih tegas juga terhadap dalam melakukan pengawasan dan pendisiplinan hakim, termasuk Hakim Agung. Dan apabila ada kasus-kasus laporan, dugaan, pelanggaran kode etik yang sudah menjurus pada pelanggaran hukum, apalagi tindak pidana korupsi, kami juga akan berkoordinasi dengan KPK. Mudah-mudahan ya kerjasama yang terjadi itu akan bisa semakin efektif dan pada gilirannya mengurangi frekuensi atau okurensi ya terjadinya korupsi di sektor peradilan. Lalu yang kedua, saya mau bilang bahwa ada beberapa aspek sebenarnya yang perlu kita lihat secara lebih struktural. Misalnya soal pembatasan perkara. Kita tahu bahwa perkara yang masuk ke Mahkamah Agung itu setiap tahun itu jumlahnya belasan bahkan sampai ke puluhan ribu. Nah, penanganannya tentu saja butuh kehati-hatian gitu ya. Dan pada gilirannya butuh pengawasan yang lebih efektif karena ruang lingkup kewenangan sebegitu besar. Nah, apabila pembatasan kasasi ya itu bisa dilakukan secara lebih ketat di Undang-Undang Mahkamah Agung yang itu sudah jadi aspirasi banyak pihak. Dari Mahkamah Agung maupun dari KY selama ini juga punya concern terhadap hal tersebut. Itu mudah-mudahan ya peluang terjadinya korupsi itu bisa jauh lebih ditekan. Kemudian yang kedua dari Mas Hanafi dari Detik ya soal pemeriksaan seperti apa yang akan dilakukan oleh KY dan bagaimana koordinasinya dengan KPK. Tadi saya katakan bahwa KY punya kewenangan terhadap hakim dan kebetulan yang sudah ditetapkan dalam daftar tersangka itu ada 2 orang hakim, 1 hakim agung dan 1 hakim justisial. Kami akan melakukan pemeriksaan. Cuma tinggal kemudian timingnya. Apakah bersamaan dengan proses penegakan hukum yang terjadi di KPK? Kemudian ruang seperti apa yang kita perlu jaga supaya proses penegakan hukum di KPK itu bisa berjalan secara efektif, itu yang kami akan koordinasikan. Tapi yang jelas, KY akan secara aktif dan serius memberi perhatian pada kasus ini dan akan mengeksersis kewenangannya yang diberikan oleh konstitusi dalam rangka mengawasi dan mendisiplinkan hakim. Saya rasa itu jawaban atas pertanyaan yang diarahkan ke saya, Bu Iti. Terima kasih. Ada satu lagi mungkin Pak Bin Ziyad tadi terkait dengan yang ditanyakan oleh Mas Yogi. Itu juga kepada KY ya, bagaimana terkait dengan pemeriksaan etik mungkin ya, tindak lanjutnya ya, terkait dengan proses indikasi suap gitu dalam proses fit and proper test. Oke ya. Kasus yang melibatkan SD di tahun 2013 ya. Pada saat itu sudah ditangani oleh KY Mas, tahun 2013. Kemudian sudah ada putusan rapat pleno. Ya, sudah ada putusan rapat pleno dari Komisi Yudisial. Ini saya kebetulan ada kopinya, tahun 2013 nomor 128 ya. Yang intinya adalah bahwa
yang bersangkutan sudah dinyatakan clear atas dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku di kejadian tersebut. Ya, jadi itu kan dalam rangkaian proses fit and proper test di DPR. Lalu tahun berikutnya yang bersangkutan mencalonkan diri mengikuti proses seleksi, tidak hanya lolos di KY tapi kemudian lolos di DPR. Jadi untuk pelanggaran etik yang terjadi tahun 2013 yang waktu itu sempat menyita perhatian media, itu oleh pimpinan Komisi Yudisial di periode tersebut sudah dinyatakan clear. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bin Siriat. Berikutnya saya akan berikan kesempatan untuk Yang Mulia Bapak Zahrul Rabain untuk menjawab beberapa pertanyaan tadi yang diajukan oleh Mas Sabir maupun Mas Hanafi dan Mas Yogi terkait dengan koordinasi yang mungkin akan dilakukan oleh MA ke depan dan juga tadi terkait dengan mungkin ada beberapa pertanyaan terkait dengan tersangka SD. Kami persilakan Bapak. Terima kasih. Mahkamah Agung selama ini memang sudah selalu melakukan pembenahan-pembenahan di dalam sistem pengawasannya, baik pengawasan yang sifatnya struktural ataupun pengawasan yang sifatnya pengawasan melekat. Namun di sisi lain tentu bagaimanapun yang diawasi itu kan manusia. Ya jelas kita harus selalu meningkatkan cara-cara dan sistem pengawasan itu sendiri. Dari kasus ini kita juga dapat pelajaran untuk meningkatkan cara-cara pengawasan di masa yang akan datang untuk lebih efektif lagi, yaitu pengawasan yang seperti dalam kasus ini sumber permasalahannya dari karyawan ataupun dari hakim justisial. Pada prinsipnya sebenarnya hakim justisial itu dia hanya menyelesaikan tugas-tugas yang sudah diputus perkaranya oleh Majelis Hakim Agung. Menyelesaikan minutasinya, disitulah fungsinya hakim justisial itu. Tapi sebelum perkara itu diputus, hakim justisial tidak dibenarkan itu memegang peranan di dalam berkas perkara itu. Itu adalah 100% di dalam tangan hakim agungnya. Oleh sebab itu, bagaimana nanti cara untuk meningkatkan pengawasan agar aparatur pengadilan itu yang di luar hakim agung seperti karyawan dan hakim justisial ini ya kita akan tingkatkan lagi bagaimana cara sistem yang akan datang. Ini kasus sebenarnya merupakan titik tolak juga kita untuk melakukan pembinaan ataupun pembenahan, pembersihan di lingkungan Mahkamah Agung nanti. Kita dari segi sistem kita sudah berusaha. Sekarang ini di Mahkamah Agung pun untuk perkara yang dikirim dari tingkat pertama dari pengadilan pengaju, kita sedang merumuskan suatu konsep yaitu pengiriman perkara itu secara elektronik. Ini untuk mengurangi sentuhan dari aparatur pengadilan itu dengan pihak-pihak yang berperkara dan untuk mempercepat proses pemeriksaan perkara itu sehingga tidak sempat berlama-lama perkara itu. Di Mahkamah Agung sebenarnya sudah kita berusaha maksimal dapat diselesaikan perkara itu oleh Hakim Agung itu dalam 120 hari dalam kasus-kasus yang normal, kecuali ya tingkat kesulitannya sangat tinggi, itu mungkin akan lebih. Oleh sebab itu dari sisi pembenahannya kita sudah berusaha juga untuk meningkatkan bagaimana sentuhan-sentuhan pihak-pihak itu dengan aparatur pengadilan supaya dicegah
sentuhan-sentuhan seperti itu. Nah, kemudian tadi ada pertanyaan bahwa pada pagi hari tadi Pak SD ini, Hakim Agung, ada masuk ke kantor dan sempat mendatangi pimpinan Mahkamah Agung. Itu karena dia malam tadi tidak ada permasalahan, tidak ada panggilan apa-apa, dan kebetulan pagi ini dia diperintah atau dipanggil datang ke sini dengan niat baik. Dia sudah kooperatif untuk datang ke sini, tetapi karena dia punya atasan, tentu dia melapor dengan atasannya bahwa dia dipanggil untuk datang ke KPK. Maka Ketua Mahkamah Agung memberikan saran supaya kita kooperatif, silakan datang ke KPK, dan untuk sementara ya Ketua Mahkamah Agung juga menanyakan bagaimana duduk persoalannya, siapa-siapa yang tersangkut dengan perkara tersebut. Tetapi pada prinsipnya dia datang pagi tadi itu adalah untuk menyampaikan bahwa dia dipanggil oleh lembaga KPK ini untuk perkara ini. Ya, dia cuma sowan dengan pimpinannya untuk berangkat ke sini. Pimpinan pun menyarankan supaya kooperatif di dalam pemeriksaan. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Zahrul. Berikutnya, Wakil Ketua KPK Bapak Alexander Marwata, kami mohon untuk menjawab tadi beberapa pertanyaan terkait dengan beberapa kasus lainnya yang terkait dengan perkara pokok ini, apakah akan diusut dan lain sebagainya. Silakan Bapak. Ya, terima kasih Mbak Ibi. Terkait dengan perkara lainnya, ya tentu bagaimana KPK mengusut. Tentu semuanya harus didasarkan atas kecukupan alat bukti, seperti itu. Jadi dari keterangan beberapa saksi yang sudah diperiksa dan juga bukti elektronik maupun dari hasil pemeriksaan sementara, diduga, jadi tidak hanya terkait dengan perkara yang kami sampaikan saat ini, tetapi diduga juga ada perkara-perkara lain yang pengurusannya melibatkan orang-orang yang sama, pegawai MA yang sama. Jadi masih satu jalur, ya pengurusannya itu ada beberapa perkara yang tentu nanti ketika dari hasil pengembangan penyidikan diperoleh kecukupan alat bukti dan menentukan siapa tersangkanya, tentu akan kami sampaikan. Untuk saat ini itu masih didalami oleh penyidik, jadi kami belum bisa menyampaikan perkara apa saja, perkara lainnya itu. Nah, kemudian terkait perbaikan atau pembenahan yang di tataran aparat penegak hukum, khususnya di lembaga peradilan, KPK ya sekitar tahun berapa itu melakukan kajian, Mas Abir ya, melakukan kajian terkait dengan tata kelola atau terkait mekanisme penanganan perkara ya. Itu sudah kami sampaikan ke Mahkamah Agung berikut dengan rekomendasi-rekomendasinya. Nah, kalau dilihat dari modus operandi perkara saat ini ya, kalau kami lihat ini kan melibatkan pegawai dan panitera kan seperti itu. Saya membayangkan pegawai-pegawai tersebut sudah lama ya ada di MA ya. Barangkali ada baiknya ya kalau ada rotasi atau mutasi di pegawai-pegawai yang sudah lama berada di MA. Bisa jadi karena mereka sudah lama sehingga mereka sudah begitu mengenal ya modus-modus atau mengenal pengacara-pengacaranya dan lain sebagainya. Ini harus diputus mata rantai itu dengan mutasi dan rotasi pegawai dan secara rutin ya. Mungkin setiap 2 atau 3 tahun lagi kan ya, sehingga dia tidak sempat membangun jaringan di dalam. Nah, kan seperti itu. Ini mungkin perlu dipertimbangkan oleh Mahkamah Agung untuk memutar pegawai-pegawai. Jadi jangan hanya hakim saja, tapi termasuk panitera. Karena umumnya ya para pengacara itu lewat panitera pendekatannya. Ya, dari beberapa kasus yang ditangani oleh KPK kan seperti itu. Nah, bagaimana dengan keaktifan dari diri sendiri dan
Dan dalam banyak kasus juga pelaku utama itu hampir atau nyaris tidak pernah melakukan komunikasi ya, yang bisa kemudian di capture oleh KPK. Ya. Selalu menggunakan kaki tangan dan lain sebagainya, dan dari pengakuan dan keterangan dari para pihak tersebut, kemudian kami bisa meyakini bahwa terdapat cukup alat bukti untuk menetapkan tersangka. Nah, jadi itu yang kemudian kami lakukan penindakan ya terhadap para pelaku utama tersebut. Nah, kemudian juga terkait penggeledahan, ya ini biasanya juga seperti itu, begitu ada sprindik, ya kemudian juga ada sekaligus ada surat perintah melakukan penggeledahan dan penyitaan. Sejauh mana hasilnya ya nanti kita akan mendengarkan dari penyidik sendiri kira-kira bukti apa yang diperoleh dalam rangka untuk proses pembuktian ini, saya kira itu. Jadi kami belum mendapatkan informasi terkait dengan apa hasil penggeledahan dan apa pengembangannya tersebut. Kita tunggu saja. Saya kira itu Mbak Ipi beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Alex. Rekan-rekan, saya kira sudah dijawab lengkap semua pertanyaan rekan-rekan. Saya kira mungkin kita bisa cukupkan untuk konferensi pers kita sore hari ini. Cukup ya? Baik. Dengan demikian, hingga hari ini KPK telah melakukan penahanan terhadap 8 dari 10 tersangka dan pada 2 tersangka lainnya yang yaitu atas nama ID, KS, dan HT, maka KPK akan segera menjadwalkan pemanggilan untuk menghadap tim penyidik di Gedung Merah Putih KPK. KPK mengimbau kepada kedua tersangka untuk kooperatif dan memenuhi panggilan penyidik untuk dapat memberikan keterangan di hadapan penyidik. Baik, saya tutup untuk konferensi pers kita sore hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan rekan-rekan jurnalis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.